Welcome back to my YouTube channel guys. Jadi hari ini gue mau coba menyelesaikan request tugas Excel dari salah satu subscriber gue, yaitu Mbak Siti Sofi. Dimana pada tugas Excel kali ini kita diminta untuk mengisi kolom jabatan, kolom status, kolom divisi, kolom gaji pokok, tunjangan anak, dan total gaji. Dan di sini sudah disediakan tabel bantu untuk mengisi kolom-kolom divisi dan gaji pokok, dan juga sudah diberitahu nih fungsi apa yang bakal kita gunakan. Nah, di sini juga sudah ada keterangan proses. Jadi overall udah dikasih tahu nih step-step apa yang harus kita lakuin untuk menyelesaikan tugas Excel kali ini. Nah, langsung kita coba isi tiap kolomnya. Nah, di sini yang kolom pertama yang mau kita isi yaitu kolom jabatan. Nah, di sini sudah ada keterangan proses. Diambil satu karakter dari karakter ketiga. Jika kode 1 maka kepala, kode kedua maka staff, dan kode ketiga maka operator. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat bahwa kita diminta untuk mengambil satu karakter dari urutan ketiga dari kolom kode, sehingga kita bisa menggunakan rumus. Karena karakter ketiga, maka rumus yang paling tepat yaitu mid, masukkan kolomnya, kemudian bilangan keberapa yang mau kita ambil, start numbernya itu ketiga, kemudian berapa karakter yang mau diambil. Karena di sini hanya diambil satu karakter, maka kita isi angka 1, kemudian kita tutup. Nah, di sini kita sudah berhasil mengambil karakternya. Kemudian, tapi di sini belum berhasil mengeluarkan jabatannya, apakah kepala, apakah staff, atau operator. Nah, di sini kita membutuhkan operasi yang kedua, yaitu if. Kita tulis if, terus di sini logical testnya. Logical testnya jika karakter ketiganya sama dengan berapa nilai yang kita mau. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu 1. Jika nilainya bernilai 1, maka nilai jika benar, jika sama dengan 1, maka hasilnya adalah kepala. Kemudian kita tutup. Nah, jika nilai salah di sini, maka ada dua opsi lagi. Sehingga kita harus menggunakan fungsi if sekali lagi. Sini kalau salah berarti kita if lagi. Nah, kita masukkan lagi logical testnya. Nah, logical testnya kita copy dari bagian yang pertama, mid-nya berapa. Nah, ini untuk opsi yang kedua. Jika opsi keduanya bernilai sama dengan 2, maka nilai jika benar, maka akan menghasilkan keluaran staff. Tip 2, maka akan menghasilkan keluaran staff. Nah, jika salah, maka otomatis akan berpindah ke opsi ketiga, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan kode if sekali lagi. Jika salah, kita langsung menggunakan hasilnya, yaitu operator. Kemudian tutup sebanyak berapa kali kurungnya yang sudah dijalankan. Kemudian kita tekan enter. Nah, koreksinya ini mungkin karena kurang tanda tutup sikunya. Jadi kalau koreksi tinggal tekan yes. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Nah, tinggal kalian klik tanda yang kecil ini untuk mengisi semuanya. Maka sudah terisi sesuai dengan rumus yang sudah kita buat sebelumnya. Coba ya. Oke, nggak bisa di copy langsung, berarti kita copy sampai baris ke-11 nih. Sampai semua yang ada kodenya. Kita copy, baru kita drag, kita tekan enter. Nah, sudah keluar hasilnya. Sehingga untuk kolom jabatan ini
sudah terisi sesuai dengan hasil yang kita mau. Kemudian berikutnya kita ingin mengisi tombol status. Nah, untuk tombol status ini sendiri, sini sudah ada keterangan, diambil satu karakter terakhir dari kode. Nah, jika kodenya berhuruf S, maka single. Jika kodenya M, maka sudah menikah, married. Karena ini satu karakter terakhir, maka kita bisa menggunakan rumus write. Write, buka kurung, teksnya itu kode, kita ambil kolom kode, dan karena dia ngambilnya dari kanan itu dengan kata lain dari hasil digit terakhirnya. Jadi jika kode terakhirnya S maka single, kode M nya married, maka kita hanya membutuhkan satu digit terakhir. Tulis 1 dari kanan. Sorry, ini tanda kutipnya salah. Nah, makanya di sini rumus write-nya sudah benar karena sudah mengambil angka atau huruf terakhir dari kode. Kemudian sama seperti sebelumnya, karena di sini ada dua kondisi, maka kita harus menggunakan rumus if. If logical testnya yang tadi, write M2 sama dengan di sini yang pertama itu sama dengan S. Jika benar, maka hasilnya adalah single. Namun jika hasilnya salah, jika nilai salah, berarti bukan S ya, maka hasilnya adalah married. Min tutup, maka akan keluar hasilnya. Nah, sama seperti tadi, kita copy ke bawah. Kita copy, blok semua kolom yang mau kita isi, tekan enter. Nah, sehingga kolom status sudah terisi. Nah, kemudian selanjutnya kita mau mengisi nih kolom divisi. Divisi ini diambil satu pertama dan divisi berdasarkan tabel bantunya. Nah, di sini juga udah dikasih tahu nih fungsi yang digunakan. Nah, di sini kita disuruh menggunakan VLOOKUP dan left dengan acuan tabel bantunya. Sehingga yang perlu kita lakukan yaitu karena huruf kode ini berdasarkan left, berarti dia ngambil kode pertama, huruf pertama, karakter pertama dari kolom kode. Sehingga kita bisa cari dulu nih, bikin rumus dulu untuk mengambil kode pertama, yaitu left kolomnya, karena cuma satu huruf sehingga kita isi 1. Sorry, sini kita tulis. Nah, kita sudah berhasil dapat nih kolom pertamanya itu huruf A. Kemudian dari tabel bantu ini udah dikasih tahu nih, ketika huruf pertamanya A maka divisinya distributor. Nah, di sini kita tinggal menggabungkan dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya yang diambil ini nih, left C2 1. Soalnya kan yang mau kita ambil cuman huruf pertamanya. Terus kita pindah kedua, tabel bantunya apa? Nah, tinggal kita ambil semua kolom bantunya. Nah, jangan lupa di sini kita harus mengunci tabel referensinya, tabel array bantunya ini. Soalnya ketika nanti kita ngedrag ke bawah, tabel referensi ini bisa berubah jika kita tidak mengunci dengan menekan Fn F4. Atau dengan kata lain harus ada tanda dolar nih di sini. Sehingga ketika nanti di drag ke bawah, tabel referensinya akan tetap tabel dari B19 sampai D23.
Kemudian kolom indeks. Kolom indeks itu maksudnya nilai di sini karena kita mau mengambil divisi dan sumber kita adalah dari C. Nah, di sini kan kolomnya ada kolom pertama, kedua, ketiga. Kita mau mengambil kolom divisi. Berarti kolom divisi itu ada di kolom kedua. Kita tulis kedua. Nah, kemudian di sini karena kita mau mengambil nilai paling tepat, kita menggunakan nilai eksak. False exact match. Kita tekan di sini false. Tutup kurung. Nah, sudah ketemu nih. Jadi tadi udah dapat. Dan paling penting di sini kuncinya kita harus mengunci tabel referensi kita supaya ketika di drag ke bawah dia tidak berubah tabel referensinya. Jadi ketika seperti tadi kita copy, kemudian kita tekan enter. Nah, sudah keluar semua hasil divisinya. Sesuai ya, huruf pertamanya D, di sini quality control. Nah, untuk gaji pokok hampir sama sebenarnya dengan divisi nih. Karena ini masih satu kesatuan. Bedanya jika di sini kita mengambil kolom kedua, karena kan kode bantunya di sini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, kita bisa langsung mengcopy ini, terus kita pindahkan ke gaji pokok, terus diganti deh. Yang kolom indeksnya tinggal jadi angka 3. Nah, sudah keluar nih hasilnya. Sama seperti tadi, di drag ke bawah, supaya kelihatan angkanya kita pakai accounting-nya. Nah, status kodenya A, distributor, gajinya 2,5 juta. Kita cross check 2 ya. Nah, untuk yang nomor 3 ini nama Wulan. Dia engineering, kolom kode pertamanya itu B, engineering 2.300.000. Nah, ternyata sudah benar nih. Kemudian nextnya yaitu tunjangan anak. Nah, kita baca tunjangan anak jika statusnya sama dengan menikah. Status di sini menikah, married, dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapat 25.000. Jika tidak, maka hasilnya 0. Nah, ini mungkin udah lebih kompleks sedikit. Soalnya di sini kita harus melihat dulu nih, apakah si orang ini udah menikah atau belum. Kemudian jika sudah menikah, maka hasilnya adalah jumlah anak dikali dengan 25.000 karena tiap anaknya dapat 25.000. Sebenarnya simpel sih. Nah, di sini kunci utamanya, nah karena ada memakai logika, ada 2 opsi ya, udah pasti kita akan menggunakan rumus if. If karena kita menggunakan status, jika statusnya sama dengan married, tutup. Nah, jika benar, maka hasilnya adalah 25.000 dikali dengan jumlah anak. Nah, jika salah, maka tidak ada tunjangan. Atau dengan kata lain, jika dia masih single, dia maka tidak akan ada tunjangan, maka hasilnya 0. Tutup kurung. Nah, di sini sudah sesuai nih. Kita lihat dia menikah, jumlah anaknya 2. Berarti 25.000 kali 2, 50.000. Nah, tinggal kita copy, kita drag ke bawah, tekan enter. Nah, terus kita cross check nih. Oh, ternyata ketika statusnya single, dia tunjangan anaknya nggak ada, sudah benar. Ketika dia punya anak 1, maka 25.000. Ketika 3, 75.000. Ah, sudah benar nih. Maka untuk kolom tunjangan anak udah selesai ya, udah solve. Kemudian yang terakhir yaitu total gajinya. Total gaji yaitu berdasarkan gaji pokok dan tunjangan anak. Berarti total gajinya yaitu gaji pokoknya
ditambah tunjangan anak. Oh, ini simpel banget ya. Kita cuman sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak. Nah, udah keluar nih hasilnya. 2.500.000 tambah 50.000 sama dengan 2.550.000. Kita drag sampai kolom nama pekerjanya. Nah, sudah keluar nih 2 juta tambah tunjangan anak yang tidak ada sama dengan 2 juta. 2 juta tunjangan 25.000, 2 juta 25.000. Udah bener nih. Kemudian untuk total seluruh gaji, berarti dari seluruh pegawai ini kita lihat nih. Kita tinggal menambahkan, kita sini menggunakan rumus sum karena total gajinya berapa sih dari semua pegawai ini? Kita sum semua nih. Dari K2 sampai K11. Tutup. Ternyata totalnya semua adalah gaji yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 23.850.000. Terus gaji terbesarnya berapa sih dari pegawai-pegawai ini? Nah, kita bisa menggunakan rumus max. Max dari K2 sampai K11. Ternyata gaji terbesarnya itu 2.675.000. Untuk gaji terendahnya kita bisa menggunakan rumus min. Min dari K2 sampai K11. Untuk gaji terendah yaitu 2 juta. Untuk gaji rata-ratanya kita bisa menggunakan rumus average untuk menghitung rata-rata dari 10 pegawai ini. Sama seperti rumus sebelumnya. Nah, ternyata rata-ratanya itu di kisaran 2.385.000. Untuk jumlah datanya sendiri, kita bisa menggunakan rumus count. Count dari K2 sampai K10. Ternyata ada 10 data nih, ada 10 pegawai yang telah kita buat data status, jabatannya, statusnya, divisi, gaji pokok, tunjangan anak, dan total gajinya. Sekian dulu penjelasan tentang tugas Excel dari request Mbak Siti Sofi. Semoga mencerahkan. Apabila ada yang perlu ditanyakan bisa bertanya melalui email lagi ya. Terima kasih.